melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka pengajian rutin malam Sabtu, pengajian di tempat umum. Salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin jemaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian kitab Fathul Mu'in yang insyaallah akan membawakan oleh kita Ustaz Ahmad tadi kepada beliau. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarrasuna ma bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah. Wa qala aidan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Faqad qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa bi fi ulumih. Wa qala aidan law naza kalbun aw khinzirun ala adamiyatin fawaladat adamiyan kanal waladu najisan wa ma'a dzalika huwa mukallafun bi sholati wa ghariha. Wa qala idzan, dan berkata guru kami, maksud guru kami di sini gurunya Abdul Aziz Zainuddin Al-Ma'bari yang lahir tahun 1974 Hijriah. Berkata guru kami, gurunya Fathul Mu'in, lau naza kalbun aw khinzirun, seandainya saja bersetubuh atau kawin kalbun au khinzirun, yaitu kalbun anjing au khinzirun atau babi, ala adamiyatin, dengan seorang manusia perempuan, fawaladat adamiyah, kemudian dia memiliki anak, lahir dari seorang perempuan tadi yang dikawini oleh anjing atau babi, kanal waladu najisan, maka anak yang lahir tersebut hukumnya najis. Wa ma'adzalika huwa mukallafun, dan berserta yang demikian itu juga huwa adalah mukallafun, maka tetap dia terkena hukum taklif atau kena kewajiban, wajib bisolati, solat, wa ghariha, atau solat tersebut solat, baca Quran, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Wa zahiru annahu yu'fa ama yuttaru ila mulamasatin, dan zahirnya, secara zahir, najis tersebut adalah dimaafkan apabila kita menyentuhnya, maka tidak apa-apa selama dia tidak basah. Wa annahu tazuzu imamatuhu,
dan andai orang tersebut menjadi imam, maka imam salatnya pun sah. Idla i'adata alaihi, karena orang tersebut tidak punya kewajiban untuk mengulang daripada salat. Wa dukhulul masjida haitsu la rutubat, dan orang tersebut dibolehkan masuk masjid selama dia kering atau tidak basah. Lil jamaati, misalkan masuk masjid untuk salat berjamaah, wa nahwiha, atau semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Abah Sabrani, yang alhamdulillah beliau selalu istiqomah bersama kita. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Kadam MPDI, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau hadir bersama kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kita ini, guru-guru kita ini senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kekuatan untuk membawa kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya seorang alim itu lebih besar dari wafatnya satu kabilah. Andai kata orang-orang tua kita ini meninggalkan kita, maka akan bagaimana umat, bagaimana Masjid Tasik-Juang ini ke depan. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu istiqomah mengajak, membawa, mengarahkan kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yang saya hormati jamaah Majelis Fathul Mu'in Jami' As-Salam, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada untuk menenangkan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah datangnya atau hadir ke majlis-majlis ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baiti min buyutillah yajluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kata Nabi, siapa saja orang yang berkumpul datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ke rumah Allah Subhanahu wa taala itu masjid, untuk belajar ilmu dan mengajarkan ilmu-ilmu agama, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan Allah turunkan ke dalam dadanya, ke dalam hatinya rasa ketenangan, rasa ketentraman, sakinah, tenang, tentram, jauh daripada kebisingan, jauh daripada hiruk-pikuk dunia. Jadi kalau kita ingin tenang, maka datanglah ke majlis-majlis agama, majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang yang selalu datang ke majlis ilmu akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghasyiyat wa khaffathumul malaikah, dan senantiasa kita akan diliputi, didoakan, dimintakan ampun oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang hukum najis atau manusia yang lahir dari yang dilahirkan atas perkawinan manusia dengan hewan. Kitab Fathul Mu'in halaman 12, 8 baris dari bawah. Dan kalau dalam kitab I'anatul Talibin halaman 95 di juz 1 jilid yang pertama halaman 95. Nah, insyaallah kita membahas hal-hal yang memang jarang kita bahas, jarang kita dengar. Maka ulama itu pandangannya jauh ke depan. Sebelum ada sudah difikirkan. Maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika dia nginep di rumahnya Imam Ahmad radhiyallahu anhu, muridnya, diintip oleh anak perempuannya,
ini Imam Ahmad ini kok kenapa sangat memuliakan, sangat mengagungkan Imam Syafi'i. Pengen lihat bagaimana sih ibadahnya. Dilihat oleh anak perempuannya ini, Imam Syafi'i ini kelihatannya tidur, padahal beliau tidak tidur. Sampai subuh tidak pernah kelihatan sholat, tidak kelihatan baca Quran. Kemudian setelah subuh tidak wudhu lagi, Imam Syafi'i langsung sholat subuh. Kemudian ditanyakan kepada ayahnya, aku lihat orang yang kau agungkan, yang kau muliakan itu semalam tidak pernah melaksanakan ibadah yang istimewa. Kemudian setelah tidur beliau langsung sholat. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad bahwa anaknya semalam mengintai daripada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku semalam tidak bisa tidur. Aku memikirkan satu masalah-masalah dan alhamdulillah sekejap dalam berrebah aku bisa menjawab 100 masalah-masalah yang ada. Jadi Imam Syafi'i itu dalam rebahnya satu malam bisa menjawab 100 masalah. Maka ulama itu pandangannya jauh ke depan. Sebelum ada terjadi sudah dipikirkan umat, bagaimana nanti kalau umat ini ada terjadi hal demikian, sudah diberikan jawaban. Nah, seorang ulama itu bukan berpikir Pajero, bukan Fortuner, tapi bagaimana umat ini melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai tuntunan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata di sini dikatakan ada perkawinan manusia, misalkan banyak sekarang ini zaman sudah mulai aneh kadang-kadang. Ada manusia misalkan bosan dengan manusia, berhubungan dia dengan anjing misalkan. Keluar anaknya laki-laki, wajahnya bentuknya persis manusia. Kemudian bagaimana anak ini hukumnya? Maka dijawab oleh Fathul Mu'in wa qala aidan. Berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir pada tahun 974 Hijriah dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya, dalam syarah daripada Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi, beliau mengatakan lau naza kalbun aw khinzirun ala adamiyatin fawaladat adamiyah. Andai kata ada seekor anjing, ada seekor babi berhubungan dengan manusia, hamil manusia tersebut perempuan, melahirkan juga jenisnya manusia, kemudian bagaimana hukum manusia ini? Kanal waladu najasan, maka anak tersebut hukumnya najis. Jadi seandainya ada seseorang manusia kawin itu beda dengan nikah, berhubungan badan dengan binatang tadi atau anjing ataupun babi, lahir seorang anaknya laki-laki manusia, maka hukumnya anak tersebut najis. Karena turunannya turunan najis. Turunan najis itu adalah anjing dan babi. Keturunannya pun walaupun dia kawin si anjing tersebut dengan kambing, lahir anaknya kambing, maka anak tersebut najis. Kemudian kawin dengan manusia, lahir anak manusia, maka anaknya pun najis. Cuman wa ma'adzalika, apakah anak tersebut ini diperintahkan agama untuk sholat, untuk zakat? Apakah dia harus zakat kalau dia punya harta nisab? Apakah dia harus naik haji kalau punya harta? Ataukah dia harus puasa di bulan Ramadan? Apakah dia harus kurban ketika Idul Adha? Bagaimana anak ini? Kena enggak hukuman seperti kita? Maka dijawab oleh ulama tadi, wa ma'adzalika huwa mukallafun bisallati wa ghiriha. Maka anak tersebut tadi tetap terkena hukum taklif, tetap kena kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban kurban, kewajiban baca Quran selama dia berakal. Kenapa? Li'anna manatut taklif al-aql. Karena hukum taklif itu terkena hukum kewajiban apa dia berakal. Nah, anak tersebut nih berakal, akalnya sehat, bisa bicara, persisnya seperti manusia normal. Cuman bapaknya, mohon maaf, bapaknya anjing misalkan. Tetap dia terkena hukum taklif. Harus sholat, harus puasa, harus baca Quran, ibadah-ibadah yang lain.
Kemudian bagaimana kita menyentuh orang tersebut, apakah najis? Wa zahiru annahu yu'fa amma yuttarru illa mulamasati. Maka secara zahir orang itu tersebut najis, tapi najis yang dimaafkan. Nah, kita menyentuhnya tidak najis. Kenapa? Karena najis yang sudah dimaafkan selama anak tersebut tidak basah. Apabila basah maka dihukumi najis. Wa nahu tazuzu imamatuhu. Seandainya anak tersebut ini sholat jadi imam, apakah kita makmum ini sah enggak imam kepada anak anjing tadi yang berbentuk manusia? Maka kata mu'allif mengatakan wa annahu tazuzu imamatuhu. Maka dia pun boleh menjadi imam apabila di tempat tersebut itu tidak ada lagi imam yang bisa mengimami sholat kecuali orang tersebut. Tetapi kalau ada yang lain, maka yang lain lebih baik daripada anak tersebut. Jadi boleh dia sholat, boleh jadi imam seperti biasa layaknya manusia normal. Akan tetapi dihukumi najis ketika dia basah. Kenapa begitu? Idla i'adata alaihi, karena dia itu tidak punya kewajiban untuk mengulang sholat. Maka sama dengan yang lain, bisa jadi imam, bisa sholat, bisa jadi makmum, bisa berjamaah dan sebagainya. Kemudian apakah masuk masjid orang tersebut najis? Boleh, kan dihukumi najis. Wa dukhulu al-masjida haitsu la rutubah. Maka orang tersebut boleh masuk masjid, boleh dia berjamaah sholat di masjid selama tidak basah. Jadi orang tersebut tuh harus wudunya setelah kering. Setelah kering dari wudu, baru dia boleh masuk ke masjid. Apabila basah, maka hukumnya najis. Wa nahwiha, dan semisalnya baca Quran, duduk di masjid, i'tikaf, boleh selama dia kering. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut dihukumi najis, dihukumi suci di dalam hal-hal ibadah. Salat, wudu, baca Quran, puasa di bulan Ramadan, kurban di haji, zakat dan sebagainya. Cuman ada 3 hal yang dihilangkan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama, dia tidak bisa nikah dengan manusia. Kenapa? Karena binnya bin anjing atau bin babi itu misalkan. Maka tidak bisa dia nikah. Yang kedua, tidak mendapatkan hak waris. Apabila ibunya meninggal, punya harta, maka dia tidak mendapatkan hak waris. Kenapa? Karena bapaknya dari seekor binatang. Kemudian yang ketiga, tidak bisa dia menyembelih hewan kurban di bulan haji misalkan. Kenapa? Karena binnya bukan bin manusia. Tidak boleh maka anjing menyembelih kurban. Binnya tetap bin hewan yang mensetubuhi daripada ibunya itu sendiri. Jadi di dalam hal ibadah dia suci, cuman 3 hal. Nah, tidak boleh dia jadi wali nikah, tidak boleh dia saksi, tidak boleh dia menikah, tidak boleh dia tidak berhak mendapatkan waris, dan tidak boleh menyembelih hewan kurban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting ini kita bahas mengenai mengikuti tuntutan zaman. Dulu belum pernah terjadi, tapi ulama sudah begitu jauh memandang, memikirkan bagaimana kalau ini terjadi misalkan di akhir zaman, di kemudian hari, maka inilah jawabannya. Apabila ada anak yang dilahirkan dari seorang manusia, cuman bapaknya dari seekor anjing atau babi, maka anak tersebut dihukumi najis, tetapi najisnya najis yang dimaafkan, najis ma'fu. Kemudian wajib dia sholat, wajib dia puasa, wajib dia baca Quran, wajib dia ibadah-ibadah yang lain. Cuman ada 3 hal yang haknya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia menikah dengan manusia karena binnya bin anjing. Tidak boleh dia juga mendapatkan hak waris, dan tidak boleh menyembelih hewan kurban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, bagaimana
kalau anjing misalkan dengan kambing, beranak kambing, apakah hewan tersebut hukumnya najis? Sama, hukumnya juga najis. Maka kambing yang dilahirkan dari seekor kambing cuman dikawini oleh seekor anjing, maka anaknya najis, tidak boleh disembelih, tidak boleh jadi hewan kurban, tidak boleh jadi akikah, maka karena keturunannya keturunan dari hewan yang najis. Jadi ini sangat kita langka kita bahas. Cuman Fathul Mu'in ini memang sudah luas pembahasannya, pemahaman ulama-ulama dituangkan dalam kitab ini. Maka ada hal-hal yang sedemikian. Kenapa? Karena ulama itu harus bisa menjawab tuntutan zaman, menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan umat, agar bagaimana umat itu tidak sesat dari jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak blasteran-blasteran. Ada genetik manusia, kemudian digabungkan sperma manusia, dimasukkan ke rahim babi. Jadi sekarang ini ada namanya percobaan-percobaan di dalam ilmu kedokteran. Maka inilah jawabannya. Apabila ada anak yang lahir dari seorang manusia perempuan tapi dibuahi oleh seekor anjing, maka anaknya menjadi najis, tetapi dia dihukumi tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, layaknya seperti manusia seperti kita. Dihargai pendapatnya, dihargai hak-haknya. Kemudian yang hanya 3 yang tidak bisa diberikan, yaitu dia tidak bisa nikah, tidak mendapatkan waris, dan tidak bisa menyembelih hewan kurban. Mungkin sedikit itu saja yang dapat kami sampaikan. Dalam hal ini kita kasih judulnya adalah bagaimana apabila ada anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini oleh seekor anjing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan mungkin, bagaimana seorang imam, kenapa imam itu ketika dia sebelum sholat berbalik ke belakang? Dalam beberapa hadis Nabi SAW, maka seorang imam itu punya kewajiban untuk mengatur sop-sop daripada makmumnya. Di zaman-zaman Rasulullah SAW, maka petugas-petugas sop itu untuk meluruskan sop itu menggunakan pedang. Jadi dengan pedang. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi imam meluruskan saf itu dengan pedang, digaris dengan pedang. Karena zaman dulu boleh bawa pedang ke masjid. Bahkan sholat pakai pedang pun di zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibolehkan. Jadi meluruskannya dengan pedang digaris, seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dalam satu riwayat, Rasul sebelum jadi imam, sebelum dia ngadap kiblat, dia balik ke belakang. Kata Rasul, sawu sufufakum inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah wa fi riwayatin min tamamis shalah. Hadisnya sama dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, luruskan sop, rapatkan sop, karena sesungguhnya fa inna tasfiyatas sufuf, karena sesungguhnya meluruskan sop itu adalah bagian daripada salat. Di hadis dalam riwayat lain, keutamaan daripada sholat berjamaah. Maka ulama menafsirkan dalam hadis ini wajibnya lurus sop, karena lurusnya sop adalah bagian daripada sholat berjamaah. Apabila tidak lurus dan sopnya tadi tidak rapat, maka keutamaan sholat berjamaah itu akan hilang. Syaratnya sholat berjamaah adalah lurusnya sop dan rapasnya barisan. Rasul kata para sahabat, apabila diluruskan saf itu ditepak pundak-pundak kami, kata Rasul. Kata Rasul, rapatkan pundak-pundak kalian, lemahkan dada-dada kalian, jangan kalian berselisih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat sampai jalan ke kanan, jalan ke kiri, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ini kalau seperti itu nanti jadi aneh ya. Kalau di masjid-masjid besar
Nah, kalau pernah mungkin jangan jauh-jauh kita ke Molek saja. Molek itu kalau sebelum shop itu rapat, imam itu masih melihat ke belakang. Kalau kita lihat sholat duhur misalkan, atau di Masjid An-Nur, atau di Istiqlal, itu imam ngadep ke belakang. Ini supaya nanti tidak timbul resah, kenapa sih imam ini kok lihat ke belakang? Itu kewajibannya, kewajiban imam untuk meluruskan shop. Karena imam itu pemimpin, penanggung jawab daripada sholat. Apabila dia langsung sholat saja, sementara imamnya masih kacau dalam mengatur shop, maka imam menanggung daripada dosa makmum itu tadi. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka banyak hadis-hadis Rasulullah tentang shop tadi. Ada Rasulullah aqimu sufufakum wa'tadilu sufufakum yuslul khalal. Kata Nabi, luruskan shop, berdiri dengan shop kalian, jangan ada celah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadis-hadis mengenai bagaimana imam mengatur daripada shop-shop salat. Cuman kita di sini berbeda dengan di kota-kota besar, di masjid-masjid besar. Kalau masjid besar sudah terbiasa, imamnya itu sebelum sholat pasti dia ngadep ke belakang. Cuman kalau di kita takut dikhawatirkan fitnah, sekali-kali saja gitu kan. Karena dikhawatirkan, nah ini aduh aliran mana lagi nih. Jangan-jangan Wahabi nih. Bukan Wahabi, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu kalau jemaah tabligh itu, ya. Kalau jemaah tabligh kalau sholat ada di Masjid Al-Muslimin kalau nggak salah di Molek ya. Saya pernah sholat tuh. Jadi lama ini saya kira imam kenapa dia ke belakang terus tuh. Jadi sebelum rapot nih baris belakang, belum dia ngadep ke depan. Kalau kita cukup yang depan saja. Kalau memang yang taat terhadap itu, sebelum semua sop ini lurus, sebelum dia mau sholat tuh. Itu tergantung kebiasaan di mana tempat. Hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena di mana bumi dipijak, disitulah kita langit dijunjung. Tetapi jangan sampai kita menyalahi syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yasinan. Kalau di tempat kami di Banten, yasinan itu dibalut dengan pengajian. Setiap malam Jumat di masjid, ya Pak Kiai. Nah, di masjid itu semua masyarakat ke masjid setiap malam Jumat. Yasinan, tahlilan, setelah tahlil diisi dengan taklim, dengan pengajian-pengajian. Jadi ada yasinannya, ada zikirnya, ada pengajiannya. Kalau di sini kan berbeda. Nah itu jadi di mana langit kita dipijak, disitulah kita langit dijunjung. Kalau di sini apa hukum itu? Hukumnya bagus. Yasinan tuh kalau yasinannya saja di rumah boleh. Tapi apa makna kita yasinan? Pertama, mendapatkan silaturahim. Dari tempat ke tempat, dari rumah si A ke rumah si A, itu ada silaturahim. Siapa yang menyambung silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di situ ada sedekah. Orang yang punya rumah ini punya rezeki, niat sedekah di malam Jumat, nah, bersedekah. Yang ketiga, bercengkrama. Mungkin dalam satu minggu itu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk di ladangnya, sibuk di kantornya. Seminggu sekali kita jumpa. Oh, minggu depan di rumah si A, di rumah si B, jumpa, bercengkrama, bercerita. Jadi banyak manfaat-manfaat daripada yasinan itu tersebut. Cuman kami di sini mengatakan tadi perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan. Kalau di tempat kami di Banten sana, jadi yasinan itu setiap malam Jumat di masjid. Kumpul semua di masjid, semua sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya yasinan, tahlilan, kemudian dibalut dengan pengajian. Maka insya Allah ya Pak Kiai, kalau di tempat kita walaupun nggak mondok, itu paham terhadap agama. Kenapa? Karena tiap itu pasti ada pengajian-pengajian. Ada yang pengajian tiap maghrib, ada seminggu sekali, ada sebulan sekali. Jadi bermacam-macam. Nah, ulama saja kiai kalau di tempat kami itu masih ngaji itu, masih ikut-ikut ngaji. Maka karena kita ikut fatwanya Imam An-Nawawi, 40 hari kita tidak ngaji, hukumnya berdosa. Karena thalabul ilmi itu hukumnya adalah wajib setiap muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang memisahkan kita, mohon sekian saja dari saya Al-Fakir.
bukan karena ilmu yang banyak, tapi karena kewajiban dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Apa yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana tadi kan hubungan antara si hewan anjing ini sama si kambing, anaknya kan tidak boleh dimakan ya Ustaz? Ya. Nah, bagaimana dengan ibunya Ustaz? Nah, yang dikawinkan itu. Kalau ibunya bukan keturunan daripada si anjing tersebut, ibunya tetap suci, tetap. Jadi jawab pertanyaannya, bagaimana kalau seekor kambing kawin dengan seekor anjing, anaknya lahir seekor kambing, maka anaknya najis, tidak boleh dijadikan kurban, tidak boleh jadi akikah. Bagaimana hukum ibunya ini? Ibunya itu tetap seekor kambing, tetap boleh disembelih, boleh dimakan, karena bukan keturunan daripada si anjing tersebut. Kalau anaknya jelas darahnya darah daripada si anjing, binnya bin anjing tadi. Cuman ibunya ini najis, harus dicuci. Kalau kita lihat bahwa si ekor kambing tersebut bersetubuh dengan seekor anjing, tapi tidak merusak daripada merubah hukum si kambing tadi, tetap sebagai seekor kambing, dia halal dimakan, suci. Cuman anak yang dilahirkan itu najis. Sebagaimanapun manusia tadi, si perempuan tadi kawin dengan nikah itu berbeda ya. Kawin itu bahasa halus daripada bersetubuh gitu ya. Bagaimana hukum ibunya ini? Hukum ibunya tetap seperti manusia biasa, suci, boleh dia segala macam seperti biasa. Cuman anak yang dilahirkan hukumnya najis. Seperti itu.